Di balik kota yang terlihat biasa, seringkali tersimpan misteri kejahatan yang mengguncang akal sehat. Di Borgol Misteri, kami mengupas tuntas kasus-kasus kriminal nyata di Indonesia, dari rekaman polisi, saksi mata, hingga analisis mendalam yang jarang terungkap. Kalau kamu percaya kebenaran harus disuarakan, dukung channel ini dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi. Karena di balik setiap misteri, ada keadilan yang menunggu. Yuyun, jeritan di senja yang tak pernah pulang. Ada jalan kecil di kaki Bukit Kaba, Bengkulu, sunyi, dikelilingi pohon jati dan semak belukar yang seolah menelan suara. Di sanalah, pada sore yang seharusnya biasa, seorang gadis kecil menghilang. Bukan menghilang seperti angin, tapi dicabik, dihancurkan, dibuang seperti sampah oleh tangan-tangan yang seharusnya melindungi. Yuyun, hanya 14 tahun. Seorang siswi SMPN 1 Padang Ulak Tanding, Rejang Lebong. Ia bukan siapa-siapa di mata dunia, tapi bagi keluarganya, ia adalah segalanya. Setiap pagi, ia berjalan kaki 3 km ke sekolah dengan seragam rapi dan buku-buku yang selalu dijaga bersih. Sore itu, 7 April 2016, langit tampak mendung. Angin berhembus pelan, seakan memberi pertanda. Tapi siapa yang dengar? Ia berjalan sendirian, seperti biasa. Tak ada yang menemani. Jalanan itu memang sepi. Hanya suara daun kering yang bergesekan dan sesekali derap motor lewat. Tapi sore itu, ada yang mengintai. 11 remaja dan 3 pria dewasa, semuanya warga setempat, berkumpul di balik rumpun bambu. Mereka tertawa, bercanda. Lalu, salah satu dari mereka berkata, "Ayo kita mainin celek SMP itu. Cuma iseng kok." Kalimat itu, ringan diucapkan, tapi beratnya mengubur masa depan seorang anak. Yuyun dicegat. Mulutnya disumpal. Tangannya diikat. Ia diseret ke semak-semak yang gelap, tempat tak seorang pun bisa mendengar jeritannya. Di sanalah neraka terbuka. Selama berjam-jam, tubuh mungilnya diperlakukan bukan sebagai manusia, tapi sebagai mainan. Mereka bergiliran. Tertawa. Merekam. Menikmati. Tak peduli pada tangis yang pecah, pada tubuh yang gemetar, pada jiwa yang perlahan mati. Dan ketika semua selesai, mereka meninggalkannya. Terbaring di atas tanah basah, berlumuran darah dan lumpur, matanya terbuka, masih menatap langit yang tak memberi jawaban. Keluarga Yuyun menunggu. Menit berlalu. Jam berganti. Malam datang, tapi Yuyun tak pulang. Ayahnya keluar mencari, ibunya menangis di beranda. Tetangga mulai resah. Puluhan obor dinyalakan. Teriakan, "Yuyun," menggema di lembah, tapi tak ada jawaban. Hingga pagi menjelang, seorang petani menemukan sesuatu di balik semak dekat jalan setapak. Bau anyir menusuk hidung. Dan di sana, tergeletak tak bernyawa, tubuh Yuyun, masih mengenakan seragam sekolah yang robek, wajahnya membeku dalam ekspresi teror terakhir. Desa pun gempar. Polisi datang. Ambulans tiba. Tapi terlambat. Nyawa telah pergi. Penyelidikan dimulai. Jejak digital. Saksi mata. Rekaman video yang tersebar di grup WhatsApp lokal, menjadi bukti paling mengerikan. Polisi menangkap satu persatu. Beberapa pelaku tertawa saat diinterogasi. "Cuma iseng, Pak," katanya santai. Seolah mereka baru saja mencuri mangga, bukan nyawa. Dalam persidangan, Ibu Yuyun menatap para terdakwa dengan mata kosong, matanya tak lagi menangis, tapi membara. "Kenapa kalian lakukan ini pada anakku? Apa salahnya dia?" Tapi tak ada yang menjawab. Hanya kepala menunduk. Mulut terkatup rapat. Vonis pertama, ringan. Terlalu ringan. Bahkan untuk kejahatan yang membuat langit pun menangis hujan darah. Masyarakat marah. Demonstrasi pecah di seluruh Indonesia. "Hukum harus adil untuk Yuyun," tulisan itu menghiasi spanduk, poster, dan layar ponsel. Mahkamah Agung akhirnya turun tangan. Hukuman diperberat. Tapi, apakah hukuman penjara bisa mengembalikan tawa Yuyun? Bisakah penjara menghapus rekaman video yang masih beredar di belantara digital? Tidak. Yuyun tak pernah tahu bahwa namanya akan dikenang sepanjang sejarah kejahatan Indonesia. Ia hanya ingin pulang. Hanya ingin makan malam bersama ibunya. Hanya ingin menyelesaikan sekolah,
lalu jadi guru, karena katanya, guru bisa menyelamatkan anak-anak lain. Tapi justru ia yang tak terselamatkan. Kasus Yuyun bukan hanya soal 14 pelaku, tapi soal kita semua. Soal masyarakat yang diam saat melihat kejahatan kecil. Soal sistem yang lambat melindungi yang lemah. Soal budaya, iseng, yang memicu kekejaman tak berperi kemanusiaan. Hari ini, Yuyun menjadi simbol. Tapi simbol tak cukup. Kita butuh tindakan. Butuh mata yang waspada. Telinga yang mendengar. Hati yang tak tinggal diam. Karena di balik setiap jalan sunyi, bisa jadi ada Yuyun berikutnya. Dan jika kita diam lagi, siapa yang akan menjerit untuknya? Jangan biarkan senja menelan suara anak-anak. Karena keheningan, terkadang lebih kejam daripada kejahatan itu sendiri.